Perkenalkan, nama saya Ilham Aswati, guru mata pelajaran pendidikan agama Islam di SD Negeri Keragilan 03, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan di LPTK Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta dengan NIM 2332121095. Formulir ini merupakan bukti pendaftaran uji kinerja PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2023. Saya melaksanakan praktek pembelajaran pada hari ini, Jumat 25 Agustus tahun 2023 pada kelas 4 dengan tema kisah hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah dengan subtema kisah perjalanan hijrah. Berikut video praktek pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Tulis mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adelia, Aisyah Zahra, Aisyah Nur Fatihah, Habisa Khalila Lubna, Kait. Berarti ini yang gak masuk satu ya. Bagaimana pembelajaran hari ini anak? Sudah sarapan? Belum? Kalau pagi dibiasakan untuk sarapan terlebih dahulu supaya tidak oleng nanti. Tadi malam udah belajar apa belum? Udah belajar tadi malam? Ada yang sudah, ada yang belum. Dibiasakan ya, kalau malam dipersiapkan dulu untuk belajar. Ya, kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu ya, karena ini sudah masuk bulan Agustus, berarti sebentar lagi apa anak? Sebentar lagi apa? Oh enggak, sebentar lagi Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Tanggal berapa? Tanggal 17 Agustus. Ya, mau berdiri, kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu.
nasional, selanjutnya kita membaca surah-surah pendek terlebih dahulu. Oke, depan semua, kita baca surah Al-Fatihah bersama-sama, dimulai dari basmalah. 1, 2, 3. Selanjutnya kita breaking dulu ya. Oke, yuk semuanya berdiri, seperti biasa ya. Oke, kita mulai. Customer, are you ready? Dua, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Ya, setelah kita bertepuk-tepuk ria, udah semangat ya? Ya. Nah, berikutnya. Nah, ini ada ilustrasi. Masih ingatkah kalian? Ya. Masih ingat nggak pelajaran minggu lalu kita apa? Masih. Apa? Materi tentang apa kemarin? Sebab-sebab Nabi Muhammad hijrah kemana? Nah, ya kemarin ada sebab-sebabnya. Sebelum hijrah itu ada sebab-sebabnya. Kenapa kok Rasulullah hijrah? Masih ingat ya? Berarti ya alhamdulillah. Nah, kali ini nanti materi berikutnya masih tetap di bab 5, tapi subtema yang kedua. Tentang apa? Nah, kalau kemarin kita sudah belajar tentang sebab-sebab, hari ini kita akan belajar tentang kisah perjalanan hijrah Nabi Muhammad. Nah, untuk tujuan pembelajarannya ada 2, yaitu melalui pengamatan video materi kisah perjalanan hijrah, peserta didik diharapkan mampu menguraikan kisah peristiwa hijrah ke Madinah dengan benar. Nah, tadi tahu perjalanannya nanti seperti apa. Terus yang kedua, melalui penonton video materi kisah perjalanan hijrah, peserta didik mampu membuat alur cerita kisah perjalanan hijrah melalui gambar dan keterangan sederhana dengan lengkap. Kalau minggu lalu kita sudah membuat apa kemarin? Happy Note. Bagus ya? Bagus? Alhamdulillah. Nah, ini nanti masih dalam suasana happy note juga. Jadi ada catatan-catatan yang menarik. Hanya saja nanti konsepnya yang berbeda. Gitu ya. Nanti namanya timeline hijrah. Oke? Sebelum kita masuk ke materi, LKS-nya dikeluarkan terlebih dahulu. LKS-nya dikeluarkan. Sudah? Dibuka halaman 40. Oke? Nah, ini. Apakah kalian sudah mengetahui penyebab hijrah? Sudah. Ya, kemarin minggu lalu kita sudah mempelajarinya bersama. Lantas, peristiwa apa saja yang mengiringi perjalanan hijrah? Ada yang tahu? Nah, apa? Kita nanti akan membahas materi perjalanan hijrah. Apa saja sih peristiwa yang dialami oleh Rasulullah? Nah, kita masuk materi ya. Kisah perjalanan hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Yang pertama, nanti diringkas menjadi 7 peristiwa atau 7 kejadian. Ya, yang pertama, Ali bin Abi Thalib berada di rumah Rasulullah SAW. Dikisahkan kaum kafir Quraisy berusaha mencelakai Nabi Muhammad dengan upaya memata-matai, ya, memata-matai beliau ketika berada di dalam rumah maupun ketika beliau sedang tidur. Karena apa? Karena mereka nggak mau kalau nanti Rasulullah
bisa leluasa terus berkembang, agamanya, dakwahnya bisa berkembang dengan pesat, nanti pengikutnya semakin banyak itu ya. Terus ini siapa nanti? Nah, akhirnya Allah menyampaikan niat kaum kafir Quraisy. Jadi kaum kafir Quraisy baru punya niat. Intinya niatnya itu pengen mencelakai Nabi Muhammad Rasulullah. Pokoknya sudah sampai pindah hembar, pindah tempat nanti, tidak nanti apa agama yang dibawa itu semakin berkembang. Akhirnya Allah, kan Allah kan tahu kan kalau mereka punya ide itu, akhirnya Allah menyampaikan kepada Nabi Muhammad bahwasanya kaum kafir Quraisy itu ingin mencelakai Nabi Muhammad. Ketika sudah mendengar dari Allah kabar itu, akhirnya Rasulullah punya ide. Nah, punya ide. Idenya apa? Beliau mengutus atau memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk pura-pura tidur. Jadi untuk tidur di pembaringan atau tempat tidurnya Rasul. Terus pakai selimutnya beliau juga, pakai selimutnya Nabi Muhammad juga ditutup timun warnanya hijau. Supaya apa? Supaya ya terkesan ini benar Rasulullah seperti itu. Padahal sejatinya itu bukan Rasulullah. Oke, selanjutnya peristiwa yang kedua yaitu Nabi Muhammad berkunjung ke rumah Abu Bakar. Kenapa? Rasulullah tiba-tiba berkunjung ke rumah Abu Bakar. Ya, jadi Nabi Muhammad itu menyampaikan, jadi keluar dari rumahnya beliau, Rasulullah itu pelan-pelan terus sampai ke rumahnya Abu Bakar. Tujuannya untuk apa? Menyampaikan, memberi kabar kepada Abu Bakar bahwasanya beliau Nabi Muhammad itu sudah mendapatkan perintah dari Allah. Nah, setelah itu ketika sudah disampaikan perintahnya itu kepada Abu Bakar, lantas Abu Bakar menyiapkan dua unta. Ya, gunanya untuk apa? Satu Rasulullah, yang kedua untuk Abu Bakar itu sendiri. Nah, selain itu Abu Bakar juga menyiapkan satu orang, yaitu Abdullah bin Uraikid untuk menjadi penunjuk arah atau penunjuk jalannya nanti ke Madinah. Selanjutnya peristiwa yang ketiga, ya sambil dilihat LS-nya juga, tapi juga memperhatikan di depan. Peristiwa yang ketiga adalah awal perjalanan hijrah itu sendiri, yaitu pada malam hari tanggal 27 Safar tahun 1 sebelum hijrah. Ya, yang pertama yaitu apa sih peristiwanya? Nabi Muhammad berjalan kaki keluar dari rumah Abu Bakar menuju Gua Thur. Ya, menuju Gua Thur. Jaraknya kurang lebih 6 sampai 7 km. Lumayan jauh. Nah, ini berarti ya kurang lebih sampai Jangan sampai Palu sana. Ya, seperti itu. Terus yang kedua, peristiwa itu yaitu Nabi Muhammad menempuh jalur selatan untuk ke arah Yaman. Jadi muter. Ya, harusnya itu yang paling dekat itu jalur utara. Jalur utara itu jadi kalau beliau berjalan kaki gitu cepat. Tapi Rasulullah punya ide yang lain, punya strategi supaya nih para kaum kafir itu supayanya tidak apa istilahnya nyegani. Ya. Kan kalau udah tahu kan mesti lewati sana, ternyata enggak. Rasulullah muter lewati selatan, harusnya ke utara lebih cepat, tapi beliau muter dulu menuju arah Yaman, terus baru nanti ke arah Madinah. Emang lebih jauh, tapi ya itu salah satu strategi dari Rasulullah. Yang ketiga terus, nah ini ada sedikit sabda Rasulullah mengungkapkan rasa bangganya atas tanah airnya. Kan Rasulullah kan asli penduduk Mekah ya. Ketika beliau sudah sampai perbatasan antara Mekah dan Yaman, beliau melihat ke jauh, maksudnya ke kotanya Mekah itu sambil berkata atau bersabda, yaitu demi Allah sesungguhnya engkau wahai kota Mekah adalah sebaik-baik bumi. Ya, buminya Allah itu paling bagus, itu berarti tempatnya yaitu Mekah. Dan yang paling Allah cintai, andai aku tidak diminta untuk keluar darimu, maka aku tidak akan meninggalkan. Itu perjalanan atau peristiwa yang keempat. Dikisahkan Rasulullah itu sudah di dalam Gua Thur, yang disingkat
di dalam gua. Nah, di dalam gua itu nanti hampir saja ketahuan oleh para orang-orang kafir yang berusaha mencari. Dimulai dari Nabi Muhammad dan Abu Bakar bersembunyi di dalam gua itu selama 3 hari 3 malam. Hampir ketahuan oleh para pemuda Quraisy yang berusaha mencari tempat persembunyian Nabi Muhammad, tetapi mereka semua gagal. Ya. Para pencari dari orang-orang kafir sudah naik ke dalam gua, sudah di pintu masuknya, tapi ketika melihat lubang pintu masuknya ke arah gua itu, mereka kaget karena di situ ada jaring laba-labanya. Berarti kan kalau ada jaring laba-laba kan mungkin ya mikirnya mereka itu kalau di tempat ini sudah ada jaring laba-labanya, otomatis ini tempat ini sudah lama tidak dimasuki oleh orang-orang. Gitu. Jadi akhirnya mereka berpikiran seperti itu. Berarti sudah lama tidak dimasuki oleh seseorang. Terus yang kedua juga ada 2 ekor burung dara hutan. Jadi burung dara hutan itu pasti juga itu salah satu perintah dari Allah supaya itu menjadi pengintainya dari orang-orang kafir seperti itu. Nah selanjutnya Nabi Muhammad karena hampir ketahuan ya ketika melihat ke dalam gua walaupun ketutup jaring-jaringan tapi tetap kelihatan. Nah pada posisi seperti itu Abu Bakar itu sempat ketakutan karena apa? Takut kalau mereka mengetahui bahwasanya Nabi Muhammad beserta Abu Bakar di dalam, nanti mereka berhasil menangkap terus nanti terjadi apa-apa kepada Nabi Muhammad. Yang keenam, nah ini yang keenam itu peristiwa yaitu Rasulullah singgah di kota Kuba. Ya, ini di sini ada ilustrasi Masjid Kuba dahulu dan Masjid Kuba sekarang. Masjid Kuba ini masjid yang pertama kali didirikan atau dibangun oleh Rasulullah. Ya, awal mulanya ketika belum sampai ke Madinah, awal hijrah, Rasulullah itu berhenti di sini untuk sholat Jumat, terus juga membangun masjid. Ya, membangun masjid pertama kali yaitu Masjid Kuba sesuai nama daerahnya Masjid Kuba. Nah, selanjutnya ini gambar Masjid Kuba sekarang ya, bagus banget. Ya, setelah tiba di kota Yasrib, nah dulu itu namanya bukan Madinah langsung, tapi awal mulanya itu nama kotanya yaitu Yasrib. Nah, Rasulullah mengubah namanya itu menjadi Madinatul Rasul yang disingkat dengan Al-Madinah atau Thayyibah, sama saja Madinah Thayyibah. Ya, itu ilustrasinya. Terus yang terakhir, yang ketujuh, Nabi Muhammad tiba di Madinah. Ya, ketika tiba di Madinah, sambutannya dari orang-orang Madinah atau penduduk Madinah yang nanti kita sebut penduduknya itu namanya kaum Ansor. Ya, penduduk Madinah itu yang menerima kedatangan Rasulullah itu nanti kita sebut dengan penduduk Ansor atau kaum Ansor, sedangkan yang ikut perjalanan sama Nabi Muhammad itu nanti disebut kaum Muhajirin. Nah, selanjutnya ketika sampai di Madinah, lagi-lagi sebelum memulai dakwah beliau, Nabi Muhammad sekali lagi membangun masjid dan nanti disebut dengan masjidnya itu Nabawi, Masjid Nabawi. Ini kondisi dahulu terus sekarang luar biasa. Dan didatangi beribu-ribu orang, ya, orang dari penjuru dunia, dari negara macam-macam lah. Itu ya, nanti Pak Ilham punya video, nanti dilihat bersama-sama. Kita akan membuat proyek kurang lebih seperti di video ini nanti. Ya, nanti kita akan membuat proyek timeline hijrah seperti itu. Nah, nanti untuk LKPD-nya, lembaga kerjanya sudah disiapkan oleh Pak Ilham. Selanjutnya, sebelum Pak Ilham nanti menjelaskan lembaga kerjanya, kita bagi kelompok terlebih dahulu ya. Pak Ilham sudah menyiapkan 4 kelompok
masing-masing kelompok 1, 2, 3, 4. Silakan kalian bertukar posisi sesuai kelompoknya. Kelompok 1 sini, 2 sini, 3 dan kelompok 4. Nah, oke. Jika kalian sudah sesuai dengan kelompok masing-masing, nah ini lembar kerja yang akan kalian kerjakan masing-masing kelompok ya. Nanti masing-masing kelompok mendapatkan 2 lembar kerja seperti ini. Yang satu, yang ini nanti untuk covernya, ya covernya di situ nanti ada pertanyaan-pertanyaannya di sini. Peristiwa apa yang terjadi pada kisah perjalanan hijrah? Nah, kan tadi dijelaskan Pak yang di depan ada berapa? 7 ada. Nih, nah nanti kalau sudah dipotong bentuknya seperti ini, ya, yang penting potongnya nanti rapi ya. Bentuknya seperti ini. Nah, kurang lebih nanti seperti ini. Nah, ini tinggal nulis apa sih yang terjadi dalam peristiwa ini. Nah, ini pasti yang terjadi ini bisa dilihatkan pada kalian. Setelah nanti kalian mengerjakan dan sudah menyelesaikan proyeknya, ya, terus nanti Pak Ilham akan memberikan masing-masing kelompok satu apa ini? Tablet ya. Ini satu tablet ini sudah disiapkan Pak Ilham 4 dan juga sudah disiapkan scan barcode-nya. Sudah disiapkan barcode-nya. Sama nanti ada petunjuk atau perintahnya, instruksinya untuk mengerjakan. Nah, ini nanti ada soal ya, kalian mengerjakan kelompok melalui tablet. Tapi nanti di akhir ketika kalian sudah selesai, sudah kelas 1 sudah presentasi di depan, sudah saja nanti baru mengerjakan. Paham ya? Paham? Sebelum kita mulai pembuatan proyek hari ini, kita es break lagi ya, supaya ini nambah semangat kalian lagi. Oke, yuk semua berdiri. Berdiri. Jangan lupa nanti sebelah kanan terlebih dahulu. Oke, 1, 2, 3. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5, 5 kali tepuk 5. Nah, tepuk tangan. Oke, ya. Nah, oke, sekarang Pak Ilham bagi ya lembar kerjanya, masing-masing dapat 2. Ya, kemarin Pak Ilham sudah bilang ke kalian dong untuk membawa peralatan yang akan digunakan. Ada gunting atau katek, ring, selasi, bolak-balik, dan sudah bawa nggih? Sudah bawa semua mana? Coba diperlihatkan. Ya, oke. Ya, kalau sudah dibagi dulu. Tugas masing-masing kelompoknya dibagi dulu. Oh, 1 jam. Tugasnya gunting, 1 tugasnya lipat sambil kasih linknya. Oh, 1 nanti tugasnya nulis. Oke, waktu pembuatan proyek kalian timeline hijrah ini 45 menit. Bisa dikerjakan mulai dari sekarang. Silakan. Nah, yang rapi. Kalau rapi nanti bagus hasilnya. Ya, ini pin juga.
Sih. Oke, waktu kalian sudah habis. Oke, sekarang kita saya minta salah satu dari kelompok kalian mempresentasikan hasil kelompoknya di depan kelas. Ya, oke. Yang mempresentasikan coba kelompok satu terlebih dahulu. Ya, silakan Mbak Mas, maju. Oke, silakan kelompok satu untuk mempresentasikan hasil proyeknya di depan kelas. Kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan proyek talent kelompok kami. Buka, ya, tinggi, yang tinggi Mas. Tuh, ya dibuka dan Peristiwa apa yang terjadi pada kisah bersejarah hijrah ini? 1. Ali bin Abi Thalib berada di rumah Rasulullah. Nabi Muhammad memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk terus di pembaringan beliau sambil memakai selimut. Oke, selanjutnya ada pertanyaan mungkin dari teman-teman dari teman kelompok lain. Ada? Pak, Oke, Mbak Aiza mau bertanya, silakan. kenapa Nabi Muhammad SAW memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk menggantikan posisi tidurnya? Ya, silakan dari kelompok satu menjawab pertanyaan Mbak Aiza. Silakan. Untuk mengelabui kaum kafir Quraisy yang ingin membunuh Nabi Muhammad. Iya, untuk tujuannya apa? Nabi Muhammad menyuruh Ali itu berbaring atau tidur di tempatnya Rasulullah untuk mengelabui kaum kafir Quraisy yang ingin membunuh Rasulullah. Gitu. Udah ya, terjawab ya Mbak Aiza? Udah, Kak. Ya, oke, sudah terjawab. Oke, selanjutnya mungkin ada pertanyaan kedua yang terakhir. Siapa yang ingin bertanya? Oke, ya Mas Atif mau tanya apa? Silakan. Kenapa para penduduk Quraisy gagal menemukan tempat persembunyian Rasulullah dan Abu Bakar? Silakan dijawab pertanyaan kedua oleh kelompok satu. Coba Mas Akbar, ya, silakan dijawab. Oh ya, karena ada laba-laba, sarang laba-laba di pintu masuk ke arah gua Sur. Makanya mereka gagal menemukan Rasulullah. Sudah menjawab belum Mas Latif? Sudah, oke. Mungkin cukup, silakan ditutup kelompok satu. Sekian presentasi dari kelompok satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi presentasi dari kelompok satu ya, udah bagus. Ya, selanjutnya seperti janji Pak Ilham tadi, selanjutnya kita akan melakukan penilaian atau asesmen sumatif. Nah, tadi sudah dijelaskan Pak Ilham. Pak Ilham sudah membawa 4 tablet, masing-masing kelompok nanti 1 tablet. Terus sama sudah Pak Ilham siapkan, yaitu berupa VR barcode. Ya, nanti ada instruksinya di situ. Oke, ada instruksinya di situ seperti ini.
Ini ada QR barcode-nya nanti di-scan pakai tablet yang akan dibagi Pak Ilham satu-satu. Ya, setelah itu nanti masuk ke tampilan Google Form-nya. Nanti kalian mengerjakan bersama-sama kelompoknya. Oke? Saling kerjasama. Soalnya cuma 10. Oke, nanti dibantu Pak Ilham untuk masuk ke Google Form-nya. Ini tabletnya masing-masing kelompok satu per satu. Dicoba dulu, dibuka dulu. Sama satu lagi, nih barcode-nya. Dibaca instruksinya, disuruh ngapain dibaca dulu. Oke, ini satu per satu. Tapi kayak kita Instruksi yang pertama apa? buka Google. Buka Google. Penelusuran Google-nya. Semua nggih, masuk Google. Penelusuran Google sudah. Selanjutnya apa? Ketik scan barcode. Ya, coba ketik scan barcode teman-teman. Ya, ayo tunggu temannya dulu yang belum. Oke, selanjutnya apa? Pilih QR kode yang paling atas. Udah semua, oke? Pilih yang paling atas. Pilih yang paling atas. Oke, sudah. Kalau sudah nanti muncul semacam kayak kamera. Kayak kameranya, ya udah. Oke, sudah masuk. Ya, ada yang sudah masuk. Nah, terus di-scan. Ya, nah di-scan. Di-scan dulu. Ya, terus dipilih open. Pilih open. Oh, bisa. Oh, banyak. Semua lihat di depan, kalian kan sudah masuk ke Google Form-nya kan? Ya, ini Pak Ilham juga punya di sini. Ya, lihat. Nah, untuk kelompoknya diisi sesuai kelompok kalian. Ini nanti ada warna hijau, dah. Oke, selanjutnya. Sudah selesai, coba dikirim. Kalau sudah dikirim, nanti muncul. Nah, itu berarti sudah selesai lah. Tuh buktinya tadi di situ sudah ada satu yang menjawab. Sudah, oke? Ya sama, sudah tambah 2. Kalau dapat berapa? 80. Sini dapat berapa? 90. Nah, ya 90. Ya 90. Di sini sudah 4. Isinya berarti sudah menjawab semua. Kita lihat jawabannya. Ada yang jawab nilai 71. Nah ini nilai 71 kelompok, nilai 80 satu kelompok, nilai 90 ada 2. Ya, terus yang bawah juga. Oh, berarti ini ada yang salah di sini. Kubah 3 kelompok salah semua, 3 kelompok. Kubah. Selanjutnya setelah kita selesai mengerjakan penilaian asesmen tadi, materi tadi, sekarang nih kesimpulan apa yang dapat kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini? Pembelajaran kisah hijrah ini. Ada yang mau menjawab? Saya, Pak. Oke. Oh ya, Lydia, silakan. Apa kesimpulannya, Pak? Kita jadi tahu peristiwa hijrah apa saja yang terjadi. Ya, benar. Kita jadi tahu peristiwa apa saja yang terjadi ketika hijrah. Mungkin satu lagi ada? Satu lagi? Oh ya, ya, Mbak Ai, silakan. Kita jadi tahu ternyata peristiwa hijrah itu menegakkan
Iya, menegangkan sekali ya benar seperti itu. Ternyata peristiwa hijrah itu menegangkan sekali. Terakhir untuk refleksi pembelajaran kali ini, kira-kira pembelajaran hari ini bagaimana? Menyenangkan atau tidak? Menyenangkan sekali ya, alhamdulillah. Tadi kita belajar apa saja? Ya, menggunakan gadget atau terus apa lagi? Bisa men-scan QR terus apa sama tadi apa membuat apa? Timeline Oke, jadi menyenangkan ya, alhamdulillah. Ya, pembelajaran kali ini semoga bermanfaat ya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.